Halo semuanya, Boruto episode 208 kembali melanjutkan pertarungan tim 7 dadakan versus Boro. Boruto episode 208 akan mengadaptasi chapter 43 manganya. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak studio Pierrot dan juga pihak produksi anime. Jadi jalan cerita episode 208 kurang lebih sama dengan jalan cerita chapter 43. Boruto episode 208 dimulai dengan Boro yang berbentuk jadi aneh usai inti tubuhnya dihancurkan oleh Sarada. Tampak Boruto terkejut dengan bentuk fisik Boro yang seperti cumi-cumi gempal. Kawaki yang berpikiran objektif untuk menolong Naruto tentu tidak perlu lagi berurusan dengan Boro. Boro di sini berteriak dan mengamuk seorang diri, sehabis kena mental kehilangan inti tubuhnya ataupun inti tubuhnya yang sudah dihancurkan oleh Chidori milik Sarada. Kawaki pun menyarankan ke Boruto untuk tidak mendekati Boro yang tengah kacau ini. Setelah itu, tim 7 dadakan berniat untuk membuka piringan yang menyegel Naruto. Tetapi sulit untuk membuka segel tersebut, karena hanya Jigenlah yang bisa membuka segel tersebut. Boruto berniat untuk menghancurkan piringan segel tersebut, tapi disangkal Sarada karena hal itu bakal membahayakan Naruto yang berada di dalam piringan tersebut. Kawaki dengan kecerdasannya berinisiatif untuk membuka segel tersebut dengan karma milik Kawaki dan juga milik Boruto. Kawaki berpikir dapat menghubungkan ruangan di dalam segel dengan tempat mereka berpijak agar Naruto dapat dikeluarkan dengan cara tersebut melalui karma milik Boruto dan juga Kawaki. Sarada dan Mitsuki pun setuju dengan usulan oleh Kawaki tadi, karena hal itu adalah hal yang masuk akal. Boruto dan Kawaki pun menghubungkan karma mereka dan membentuk portal teleportasi ruang dan waktu. Ajaibnya cara itu berhasil, dan Naruto pun berhasil dikeluarkan dari piringan segel tersebut. Setelah Naruto berhasil dikeluarkan dari segel tersebut, tim 7 dadakan pun langsung menghampiri Naruto dan mereka khawatir dengan keadaan Naradaime ini. Kawaki menegaskan ke semuanya bahwa Naruto baik-baik saja karena tangan kanan Kawaki masih bisa digunakan yang dialiri oleh cakra Naruto. Tiba-tiba Mitsuki diserang oleh monster Boro yang membuat semuanya menjadi terkejut. Dan Mitsuki pun terkapar tak sadarkan diri akibat dari serangan dadakan monster cumi-cumi Boro. Boro pun sangat marah karena telah dipermainkan dan takkan membiarkan tim 7 dadakan lolos dari dimensi ini. Kawaki kemudian menyerang tangan kanan Boro dengan energi ledakan karma Kawaki. Tentu saja tangan kanan Boro hancur dan tak dapat beregenerasi kembali. Boro pun marah melihat hal demikian dan meninju Kawaki sampai membuat Kawaki jauh terpental membentur bebatuan. Sarada yang berada di dekat Boro mencoba menyerang Boro dengan elemen api, tapi Sarada berhasil ditangkap lebih dulu oleh monster cumi-cumi Boro. Jika kalian lihat, ukuran tangan Boro sekarang sudah seukuran tubuh Sarada, termasuk organ tangan, perut, kepala, dan lain-lainnya. Tubuh Sarada diremas Boro, sampai membuat badan Sarada jadi lemas. Boruto mencoba menolong Sarada dengan menendang siku Boro. Usaha ini pun berhasil, karena sekarang Sarada terlepas dari genggaman Boro. Tetapi sebagai gantinya, Boruto pun dihajar Boro mulai dari ditinju hingga terlempar, sampai pula ditumbuk badannya hingga terjerembab di tanah. Boruto pun terus dipukuli oleh Boro. Di sini tim 7 baru kalah telak oleh Boro, mode monster cumi-cumi. Karena Boro yang sekarang memang sudah sangat tidak bisa terkendali lagi. Di saat Boro terus memukuli Boruto, Boro terkejut melihat Boruto yang tak ada lagi di hadapannya. Boro pun mencari-cari keberadaan Boruto. Di saat Boro melihat ke atas, ternyata sosok Boruto berada di udara melayang dengan mode anehnya, yaitu mode Otsutsuki. Mode ini memiliki tanduk di kepala bagian kanan, serta mata Byakugan di bagian mata kanan pula. Rupanya yang berada di udara sekarang ini adalah Momoshiki yang tengah mengendalikan tubuh Boruto. Momoshiki pun berkata untuk tidak sombong dan menganggap Boro adalah makhluk rendahan. Boro pun menyerang Momoshiki.
Tetapi serangan tersebut malah berbalik dan tangan kiri Boro pun hancur dengan mudahnya akibat serangan balik dari Momoshiki. Dari hal ini dapat dilihat perbedaan kekuatan Momoshiki dengan Boro yang terlampau jauh. Dengan ini, Boro pun tak bisa lagi menggunakan kedua tangannya karena sudah hancur. Yang pertama dihancurkan oleh Kawaki di bagian tangan kanannya, dan yang kedua dihancurkan oleh Momoshiki di bagian kirinya. Momoshiki yang menyadari kekuatan ataupun cakra Boruto yang hampir kehabisan, Momoshiki pun berinisiatif untuk mengambil sedikit cakra Naruto. Sarada yang dari tadi masih memperhatikan tingkah Boruto yang dirasanya aneh, dan di sini juga Sarada masih belum menyadari bahwa yang dilihatnya sekarang adalah Momoshiki yang tengah mengendalikan tubuh Boruto. Setelah selesai mengambil sedikit cakra Naruto, Momoshiki setelah itu lanjut menghajar Boro tanpa belas kasihan. Boro dihajar hingga terpental jauh ke udara maupun ke tanah, dan Boro pun babak belur akibat serangan Momoshiki yang tak bisa dibendung oleh Boro. Tak lama setelah itu, Mitsuki pun tersadarkan dari pingsannya. Dia terkejut melihat kekuatan dahsyat Boruto yang dikendalikan oleh Momoshiki. Momoshiki setelah puas menghajar Boro, ingin mengakhiri pertarungan dengan Rasengan. Rasengan super besar pun menghantam Boro dengan kuatnya. Boro pun tubuhnya terkikis dan hancur hingga menjadi debu. Boro pun kemudian mati tanpa menyisakan jasadnya. Sarada, Mitsuki, dan Kawaki yang baru saja tersadar dari pingsannya terkejut sekali dengan apa yang mereka lihat, yaitu Boruto yang tidak seperti biasanya, yang tiba-tiba menjadi buas, bahkan seperti bukan manusia normal lagi. Kawaki masih bertanya-tanya tentang Boruto yang mereka lihat. Mitsuki hanya mencoba berpikir positif tentang diri Boruto. Momoshiki setelah itu berkata ke Boruto bahwa masih sangat jauh sampai diri Boruto kehilangan semuanya. Setelah selesai berkata-kata, mode Otsutsuki Boruto pun pudar dan Boruto kembali ke bentuk semula. Boruto yang berada di udara pun jatuh menuju tanah. Mitsuki dengan sigap menolong Boruto dengan tangan panjangnya. Boruto setelah itu tersadarkan dan bingung dengan apa yang terjadi. Boruto benar-benar tidak mengingat tentang Momoshiki yang sebelumnya mengendalikan dirinya. Kawaki, Sarada, dan Mitsuki pun hanya berbicara dalam hati dan memikirkan kejanggalan dari diri Boruto yang seperti kerasukan Otsutsuki. Scan berikutnya memperlihatkan Naruto yang masih belum sadarkan diri akibat kekalahan sebelumnya melawan Jigen. Chapter 43 pun selesai dan sekaligus menjadi akhir dari episode 208. Nah, itulah kurang lebih isi jalan cerita episode 208 yang sudah dispoilerkan oleh Twitter Organik Dinosaur. Seperti sebelumnya, episode 208 ini masih mengadaptasi manga Boruto. Lebih tepatnya mengadaptasi chapter 43 secara lengkap. Episode 208 ini juga akan ditayangkan pada tanggal 18 Juli 2021. Dan sementara ini akan diberi judul Manifestasi Momoshiki. Episode 208 dikerjakan langsung oleh studio Pierrot. Jadi tidak diragukan lagi kualitas episode 208 ini akan top dan akan menjadi episode yang epic tentunya. Hal yang menarik di episode 208 ini yaitu kemunculan Momoshiki kembali yang mengendalikan Boruto, atau lebih tepatnya orang-orang lebih menyebutnya menjadi sebutan Borushiki. Baiklah, cukup sekian video hari ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya teman-teman. See you next video. Bye bye. Salam Shinobi.